Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Revana dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1B akan menyampaikan penyajian lisan mengenai penyakit radang usus buntu. Radang usus buntu atau dalam bahasa medisnya disebut appendicitis adalah peradangan pada appendix vermiformis atau umbai cacing atau kita sebut sebagai usus buntu. Radang usus buntu terbagi menjadi dua tipe, yaitu radang usus buntu akut dan radang usus buntu kronis. Radang usus buntu kronis terjadi ketika usus buntu tersumbat oleh feses, benda asing, kanker, ataupun pembengkakan usus buntu akibat infeksi. Di mana letaknya usus buntu? Usus buntu ini besarnya kira-kira sejari kelingking dan terhubung pada usus besar yang letaknya di bagian perut bagian kanan bawah. Perlu diketahui juga, usus buntu ini adalah ujung yang tertutup dan sempit. Usus buntu dalam bahasa Latin disebut dengan appendix vermiformis. Organ ini ditemukan pada manusia, mamalia, burung, dan beberapa jenis reptil. Pada awalnya, organ ini dianggap sebagai organ tambahan yang tidak memiliki fungsi, tetapi saat ini diketahui bahwa fungsi appendix adalah sebagai organ imunologik dan berperan aktif dalam sekresi imunoglobin atau suatu kekebalan tubuh di mana memiliki kelenjar limfoid. Appendicitis terjadi ketika adanya infeksi obstruksi lumen usus buntu, terjadi peningkatan intralumen dan iskemia sehingga radang dan pecah. Infeksi tersebut kemudian membuat bakteri berkembang dengan cepat sehingga membuat usus buntu mengalami kondisi buruk seperti bengkak, beradang, dan bernanah. Penyebab usus buntu yaitu yang pertama ada usus buntu terhalang sesuatu seperti tinja yang mengeras, tumor, dan parasit. Yang kedua adanya pembengkakan atau penebalan pada jaringan dinding usus buntu. Pembengkakan tersebut terjadi karena adanya infeksi pada saluran pencernaan ataupun pada bagian tubuh lainnya. Dan yang ketiga, adanya penyumbatan rongga usus buntu akibat adanya pertumbuhan parasit pada organ pencernaan, misalnya infeksi Ascarias atau cacing kremi. Yang keempat, kondisi medis tertentu seperti adanya tumor di dalam perut. Selain hal itu juga, ada beberapa makanan yang dapat menyebabkan usus buntu. Yang pertama ada makanan pedas, makanan tinggi garam, makanan cepat saji, dan makanan rendah serat. Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya radang usus buntu, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti memperbanyak minum air putih, mengonsumsi makanan yang berserat, mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik, mengunyah makanan secara perlahan dan baik, serta jangan atau hindari menahan buang air besar. Berikut mengenai tanda dan gejala usus buntu. Pada usus buntu akut, yang ditimbulkan ialah panas tinggi, muntah-muntah, serta nyeri perut bagian kanan bawah. Namun, tidak semua orang menimbulkan hal seperti itu, melainkan ada juga yang hanya merasakan meriang dan muntah-muntah. Pada radang usus buntu kronik, timbul sedikit mirip dengan sakit mah di mana nyeri terasa samar di daerah sekitar pusar dan terkadang demam yang hilang timbul. Seringkali disertai dengan rasa mual, bahkan kadang muntah. Kemudian nyeri itu akan berpindah ke perut kanan bawah dengan tanda-tanda yang khas pada appendicitis akut. Untuk diagnosis radang usus buntu, yang pertama ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan radiologi. Bila diagnosis sudah ditemukan, maka pelaksanaan standar untuk penyakit radang usus buntu atau appendicitis adalah operasi. Selanjutnya adalah perawatan luka operasi yang terhindar dari kemungkinan infeksi sekunder dari alat-alat yang terkombinasi. Mungkin hanya segitu saja penyampaian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Jika ada saran saya terima. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.